Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Hasnawi Hasril, noter 221154, kelas TD 314. Baik Bu, di sini saya akan menjawab soal UAS semester 6, mata kuliah Manajemen Angkutan Barang dan Logistik yang diampu oleh Ibu Rika Marlia. Baik Bu, soal pertama, sebutkan 5 variabel dasar dalam perhitungan tarif angkutan barang. Yang pertama itu biaya tetap, kedua biaya tidak tetap, yang ketiga keuntungan pengusaha, yang keempat berat muatan barang, dan kelima jarak tempuh. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan fasilitas penimbangan? Fasilitas penimbangan adalah fasilitas yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi pengawasan muatan angkutan barang. Soal nomor 3, apa perbedaan alat penimbangan metode statis dan alat penimbangan metode dinamis? Pertama, alat penimbangan metode statis adalah alat penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi berhenti. Sedangkan alat penimbangan metode dinamis adalah alat penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi bergerak atau wake in motion. Yang keempat itu persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan. Pembangunan dan pengadaan fasilitas penimbangan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu rancang bangun, yang kedua buku kerja rancang bangun atau DED, dan yang ketiga spesifikasi teknis. Yang kelima, siapa saja yang berhak melaksanakan pengoperasian fasilitas penimbangan. Pengoperasian fasilitas dilaksanakan oleh pertama Satpol UPPKB, yang kedua penyelenggaraan jalan tol, yang ketiga pengelolaan kawasan. Yang enam, sebutkan minimal 5 kegiatan pemeliharaan fasilitas penimbangan. Pemeliharaan fasilitas penimbangan meliputi menjaga keutuhan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Yang kedua, menjaga keutuhan dan kebersihan peralatan fasilitas penimbangan serta perawatan rambu marka dan papan informasi. Yang ketiga, merawat alat penimbangan. 4. Merawat alat memindai data kendaraan, merawat alat memindai dimensi kendaraan, merawat sistem detektor, merawat instalasi listrik dan lampu penerangan, merawat sistem informasi, merawat fasilitas telekomunikasi, merawat saluran air, dan merawat sistem hidran serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran. Soal 7, apa yang dimaksud dengan terminal barang? Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat, perpindahan intermoda dan antar moda angkutan barang, konsolidasi barang atau pusat kegiatan logistik, dan atau tempat parkir mobil barang. Yang ke-8 itu sebutkan fasilitas utama terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor. Jawabannya, terminal barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan ekspor dan impor wajib menyediakan fasilitas utama berupa fasilitas kepabeanan, fasilitas imigrasi, fasilitas karantina, dan fasilitas lainnya yang terkait ekspor dan impor. 9. Apa saja kegiatan yang termasuk dalam pengoperasian terminal barang? Pertama, pengoperasian terminal barang untuk umum meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional. Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A meliputi penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang, pengaturan lalu lintas di area lingkungan kerja dan di area pengawasan terminal barang untuk umum, pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan, pengaturan jadwal dan tata cara bongkar muat barang, pengaturan petugas di terminal barang untuk umum, pengaturan parkir kendaraan, dan penyajian informasi pelayanan terminal barang untuk umum. Pasal 15, kegiatan pelaksanaan meliputi kegiatan pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Pendataan kinerja terminal barang untuk umum meliputi pencatatan data kendaraan yang masuk keluar terminal barang untuk umum, pencatatan data kendaraan yang melakukan kegiatan terkait ekspor impor, pencatatan data kendaraan yang melakukan aktivitas bongkar muat, pencatatan jumlah berat dan jenis barang yang dibongkar muat, dan pencatatan lama waktu bongkar muat barang, pemungutan jasa layanan terminal barang untuk umum, pemberian informasi kegiatan terminal barang untuk umum, pengaturan pergerakan kendaraan di area lingkungan kerja terminal barang untuk umum, dan pengaturan lalu lintas di area pengawasan terminal barang untuk umum. Pasal 16 itu kegiatan pengawasan operasional meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi dokumen perizinan sebagai armada pengangkutan di terminal barang untuk umum. Yang kedua, dokumen terkait dengan kegiatan ekspor impor. Ketiga, dokumen pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
dan dokumen terkait barang yang diangkut. Pemeriksaan fisik kendaraan meliputi pemeriksaan terhadap teknis dan laik jalan, pemeriksaan terhadap pemuatan, dan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut. Pemenuhan persyaratan, pemenuhan tata cara aturan penandaan jenis. Pemeriksaan awak kendaraan meliputi pemeriksaan terhadap tanda pengenal dan seragam. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan dan kondisi fisik. Yang ketiga, pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif atau nafza. Dan pemeriksaan terhadap jam kerja. Pengawasan terminal barang untuk umum meliputi penggunaan fasilitas utama terminal barang untuk umum, penggunaan fasilitas penunjang terminal barang untuk umum, ketertiban di dalam dan di sekitar area terminal barang untuk umum, kebersihan di dalam area dan di sekitar area terminal barang untuk umum, keamanan di dalam dan di sekitar area terminal barang untuk umum. Soal ke-10, sebutkan kegiatan yang termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal barang. Kegiatan pengawasan dan pembinaan berupa yang pertama, tindakan korektif atas kinerja pelayanan terminal barang. Yang kedua, bimbingan teknis pengelolaan terminal barang. Ketiga, bimbingan teknis petugas terminal barang. Keempat, pemberian penghargaan atas pengelola terminal barang dan atau penjatuhan sanksi penghentian operasional terminal barang dengan jangka waktu tertentu hingga penutupan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.